Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Nurul Faizah dari kelas 11 IPA 3 dengan nomor absen 10. Kali ini aku ingin menjelaskan tentang bab 2 PKN tentang sistem dan dinamika demokrasi. Baik, nah yang pertama kita akan membahas tentang makna demokrasi. Demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos. Demos artinya rakyat, dan kratos atau kratein artinya pemerintah. Sehingga jika disatukan, artinya menjadi pemerintahan rakyat. Jadi demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, juga demokrasi adalah suatu sistem dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Baik, yang kedua ada klasifikasi demokrasi. Klasifikasi demokrasi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan titik berat perhatiannya. Dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada demokrasi formal atau yang dianut oleh negara-negara liberal, demokrasi material yang dianut oleh negara-negara komunis, dan yang ketiga adalah demokrasi gabungan yang dianut oleh negara-negara non-blok. Klasifikasi demokrasi yang kedua dibedakan menjadi berdasarkan ideologi. Berdasarkan ideologi ini bisa kita bagi menjadi 2 lagi, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal yang pasti dianut oleh negara-negara liberal seperti Amerika Serikat, India, Korea Selatan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu demokrasi proletar. Demokrasi ini yang dimaksud oleh demokrasi yang dimaksudkan pada paham Marxisme komunisme. Oke, kita akan melanjutkan klasifikasi yang terakhir, yaitu berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, di dalam proses kehendak penyaluran rakyat ini kita bagi lagi menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Nah, demokrasi langsung ini itu kayak melalui pemilu, sedangkan demokrasi tidak langsung diwakilkan aspirasi oleh melalui DPR, DPD, atau DPRD. Seperti itu. Nah, di dalam klasifikasi demokrasi ini, Indonesia itu termasuk ke dalam demokrasi gabungan dan demokrasi tidak langsung. Seperti itu. Nah, kita akan melanjutkan ketiga, yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo yaitu yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Nah, kita lanjut ke B, yaitu dinamika penerapan Pancasila. Di dalam dinamika penerapan Pancasila, yang pertama kita akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, yang didasarkan atau mengutamakan musyawarah dan mufakat. Di dalam demokrasi Pancasila terdapat 10 pilar. Sepuluh pilar demokrasi konstitusional menurut undang-undang, menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pilar yang pertama, demokrasi yang berkebutuhan. Pilar yang pertama yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang pilar kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Pilar yang ketiga, demokrasi kedaulatan rakyat. Pilar yang keempat, demokrasi rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Pilar ke-8, demokrasi dengan otonomi daerah.
pilar yang ke-9, demokrasi dengan kemakmuran. Dan pilar yang terakhir adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Itu adalah 10 pilar demokrasi konstitusional Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, demokrasi Pancasila ini mempunyai nilai moral. Demokrasi Pancasila Baik, kita lanjut ke demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila mengandung nilai moral. Nilai moralnya yaitu diantaranya: pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang ketiga, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang C, yaitu membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Dan kehidupan demokratis itu diantaranya adalah persamaan kedudukan di muka hukum itu sama, dan partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, kebebasan yang bertanggung jawab, dan lain-lain. Yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi, yaitu diantaranya membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau aturan yang berlaku, aturan hukum yang berlaku. Membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal, bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab, dan lain-lain yang bisa kita tegakkan dalam menegakkan nilai demokratis di Indonesia. Nah, itu dia telah saya jelaskan pemaparan tentang bab 2 sistem dinamika dan demokrasi Pancasila yang telah dijelaskan dalam pengertiannya, dalam prinsip-prinsipnya, dalam klasifikasi demokrasinya, dalam soko gurunya, dalam soko demokrasinya, dalam demokrasi Pancasilanya, kehidupan sehari-hari, nilai moralnya, seperti itu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.